Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sakinah Fauziah, Maulana Julio Erwandi, Julina Cynthia. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai etika profesi. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan tentang definisi etika profesi. Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia. Sedangkan istilah profesi menurut De Joyce adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Maka, etika profesi dapat diartikan sebagai sebuah panduan, sebuah pedoman tentang profesionalisme dalam dunia kerja nyata, moralitas seorang pekerja menjalankan profesinya menjadi bidang perhatian etika, di mana etika merupakan batasan atau standar yang dapat mengatur pergaulan manusia baik dalam kelompok sosialnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip moral yang ada. Selanjutnya, rumusan prinsip-prinsip etika. Yang pertama, dapat dipercaya. Itu tuh termasuk pada kejujuran, integritas, keandalan, dan kesetiaan dalam organisasi. Yang kedua, ada prinsip rasa hormat, yaitu meliputi nilai-nilai kesopanan, kepatutan, penghormatan, toleransi, dan juga penerimaan. Yang ketiga, ada tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan dan memberinya batasan. Prinsip yang keempat adalah kewajaran, yaitu kewajaran dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan, keterbukaan, dan ketepatan. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah kepedulian. Kepedulian secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang, baik itu orang lain, termasuk berperilaku empati. Prinsip yang terakhir adalah kewarganegaraan, yaitu mematuhi setiap hukum dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti mengikuti pemilu. Selanjutnya ada dilema etika. Nah, dilema etika ini merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut atau pantas. Para auditor, akuntan, dan pembisnis lainnya biasanya menghadapi banyak dilema etika dalam karir mereka. Seperti halnya memutuskan apakah ia akan menentang supervisor yang telah merekayasa pendapatan divisi yang digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Nah, berikut ada pendekatan 6 langkah yang digunakan untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama ada memperoleh fakta-fakta yang relevan. Yang kedua ada mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tertentu. Yang ketiga ada menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dilema tersebut. Yang keempat ada mengidentifikasi berbagai alternatif bisa digunakan beserta konsekuensinya. Yang terakhir memutuskan tindakan yang tepat. Selanjutnya ada keputusan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Nah, dalam profesi dibutuhkan sikap profesional. Istilah profesional itu adalah sikap tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum. Alasan utama mengharapkan tingkat profesionalitas yang tinggi di setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakaian laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Kepercayaan masyarakat akan kualitas jasa profesional akan semakin besar bila profesi mendorong standar kinerja dan perilaku yang tinggi kepada seluruh praktisi. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan kantor akuntan publik dan profesional lainnya. Kantor akuntan publik memiliki hubungan khusus dengan para pemakai laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara profesional dengan para pemakai jasa lainnya. Kantor akuntan publik bertugas dan dibayar oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, tetapi yang mendapatkan manfaat utama dari audit ialah para pemakai laporan keuangan. Sangat penting bahwa pemakai laporan keuangan memandang akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan objektif.
Jika pemakai laporan yakin bahwa kantor akuntan publik tidak memberikan jasa yang bernilai, maka nilai laporan untuk audit serta laporan jasa ekstensi berkurang. Karena itu, ada insentif yang cukup banyak bagi kantor akuntan publik untuk berperilaku dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Materi selanjutnya itu cara-cara akuntan publik dalam memperlakukan diri secara profesional. Ada beberapa cara akuntan publik agar dapat memperlakukan diri mereka secara profesional dan melaksanakan audit serta jasa terkait yang bermutu tinggi, yaitu yang pertama itu standar auditing dan interpretasinya. Yang kedua itu ujian CPA. Yang ketiga itu PC, AOB dan SEC. Yang keempat itu persyaratan peer review. Yang kelima itu pengenalan mutu. Yang keenam persyaratan pendidikan yang berkelanjutan. Yang ketujuh praktisi dan IT CPA dan pusat mutu. Yang selanjutnya itu kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional berarti memberikan standar perilaku kepada semua anggota IT CPA, PC, AOB berwenang untuk menetapkan standar etika dan independensi bagi auditor perusahaan publik, dan SEC juga berperan penting dalam menetapkan standar independensi bagi auditor perusahaan publik. Baik, materi selanjutnya kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional ICCPA menyediakan baik standar umum maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode etik ini terdiri dari 4 jenis, yaitu prinsip-prinsip, peraturan perilaku, interpretasi atas peraturan perilaku, dan kaedah etika. Bagian kode etik ICCPA yang membahas prinsip-prinsip perilaku profesional mencakup diskusi umum tentang karakteristik sebagai akuntan publik, diantaranya tanggung jawab, objektivitas dan independensi, ruang lingkup dan sifat jasa, kepentingan publik, integritas dan keseksamaan. Kelima prinsip utama diterapkan secara merata ke seluruh anggota ICCPA. Hal itu bagi akuntan publik, akuntan dalam perusahaan maupun pemerintah. Sedangkan prinsip yang keenam hanya diterapkan pada anggota yang bekerja baik bagi publik. Bagian dari kode ini mencakup peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik. Selanjutnya, independensi. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Alasan bahwa banyak pemakai ingin mengandalkan laporan akuntan publik adalah ekspektasinya atas sudut pandang yang tidak bias. Kode perilaku profesional ICCPA dan kode etik bagi perilaku profesional IASBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen. Komponen pertama itu independensi dalam berpikir. Independensi dalam berpikir mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap tidak bias, dengan arti bahwa anggota harus independensi dalam fakta. Komponen yang kedua itu independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independensi dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang. SEC telah mengesahkan aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor pada Januari 2003 yang sejalan dengan persyaratan Sarbanes-Oxley ACT. Peraturan SAC membatasi ketentuan jasa
non-audit untuk klien audit. Terima kasih. Saya Jumna Cynthia dengan NIM 1916040062 akan mencoba melanjutkan penjelasan mengenai etika profesi. Poin selanjutnya yaitu independensi auditor. Peraturan SEC membatasi ketentuan jasa non-audit untuk klien audit dan juga mencakup pembatasan atas pengangkatan karyawan dari mantan karyawan, akuntan publik oleh klien, dan rotasi partner audit guna mempertinggi independensi. Di antaranya yang pertama yaitu jasa non-audit, di mana Sarbanes-Oxley Act dan peraturan SEC membatasi namun tidak menghilangkan jenis jasa non-audit yang dapat diberikan kepada klien audit. Yang kedua yaitu komite audit, di mana Sarbanes-Oxley Act mensyaratkan komite audit perusahaan publik bertanggung jawab atas pertunjukan, kompensasi, dan pengawasan atas jasa auditor. Yang ketiga yaitu konflik yang timbul dari hubungan personalia. Kantor akuntan publik dianggap tidak independen terhadap klien jika mantan partner, prinsipal, pemegang saham, atau karyawan profesional dari kantor tersebut diterima bekerja pada klien dan mempunyai kepentingan keuangan berkelanjutan dalam kantor akuntan tersebut. Yang keempat ada rotasi partner, di mana ini dimaksudkan untuk mengharuskan pimpinan dan partner audit untuk merotasi penugasan audit sesudah 5 tahun. Ini berarti rotasi partner ini ditujukan agar setiap kantor akuntan publik tersebut melakukan rotasi penugasan setelah masa 5 tahun audit. Selanjutnya ada yang nomor 5, ada kepentingan kepemilikan. Poin selanjutnya yaitu peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Ada peraturan 101 independensi yang berisi tentang seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya sebagaimana diisyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga dalam bentuk yang telah dibentuk oleh Dewan. Kantor akuntan publik harus independen ketika memberikan jasa tertentu, tetapi tidak untuk jasa lainnya. Dari kalimat sebagaimana diisyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan, merupakan cara yang tepat bagi AICPA untuk mencantumkan atau tidak mengenai persyaratan independensi atas berbagai jasa. Sebagai contohnya, ASB mensyaratkan bahwa para auditor yang mengaudit laporan keuangan historis harus bersikap independen. Karena itu, peraturan 101 berlaku untuk jasa audit. Independensi juga diwajibkan dalam jasa astesi lainnya, tetapi peraturan 101 ini tidak berlaku bagi akuntan publik untuk jasa manajemen dan SPT pajak. Poin selanjutnya yaitu peraturan perilaku lainnya. Setelah kita bahas beberapa yang poin-poin yang tadi, harus diketahui walaupun independensi penting sekali bagi kepercayaan publik bagi akuntan publik, tetapi juga penting bagi auditor untuk mematuhi peraturan perilaku lainnya. Di antaranya ada peraturan 101 mengenai integritas dan objektivitas. Ini dimaksudkan dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, seorang anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta. Peraturan kedua yaitu peraturan 201 mengenai standar umum. Seorang anggota harus mematuhi standar kompetensi profesional, keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, dan data relevan. Peraturan ketiga ada peraturan 202 tentang ketaatan pada standar. Seorang anggota yang melaksanakan jasa audit, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya haruslah mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dewan. Peraturan yang keempat, ada peraturan 203 mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Peraturan yang kelima, ada peraturan nomor 301 mengenai informasi rahasia klien. Ini bermaksud
bahwa seorang anggota dalam praktik publik tidak diperbolehkan mengungkapkan setiap rahasia klien tanpa persetujuan klien yang bersangkutan. Peraturan selanjutnya yaitu peraturan 501, di mana ini berisi tentang tindakan yang dapat didiskreditkan. Ini bermaksud bahwa seorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesinya. Peraturan selanjutnya ada peraturan 502 mengenai iklan dan bentuk permohonan lainnya. Peraturan 502 ini berisi tentang seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan cara iklan atau bentuk permohonan lainnya, dengan cara palsu, menyesatkan, atau menipu. Peraturan selanjutnya ada peraturan 503 mengenai komisi dan fee referral. Peraturan 503 ini berisi tentang komisi yang dilarang, pengungkapan komisi yang diizinkan, dan fee referral. Peraturan yang terakhir ada peraturan 505 mengenai bentuk dan nama organisasi. Poin yang terakhir yaitu pemberlakuan, di mana kelalaian dalam mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecatan dari pihak AICPA. Namun hal ini tidak mencegah seorang akuntan publik untuk melakukan praktik akuntansi publik, tetapi merupakan sanksi sosial yang berat. Selain peraturan perilaku, anggaran rumah tangga AICPA juga memberikan skors otomatis atau dikeluarkan dari AICPA atas tuduhan tindak kejahatan yang mana bisa dihukum penjara lebih dari 1 tahun dan untuk berbagai kejahatan yang berhubungan dengan pajak. Sekian penampilan dari pembacaan dari materi etika profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.